Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Rian yang baru saja tiba di Bandara Amerika Latin, di mana di situ sudah ada seorang supir yang menunggunya dan akan membawa Rian menuju tempat yang menjadi tujuannya. Setelah menempuh perjalanan jauh ke dalam hutan, sampailah Rian di sebuah rumah mewah, lebih tepatnya villa, yang terletak di atas bukit yang cukup terpencil, di mana tujuannya datang ke sini adalah sesuai undangan dari sahabat lamanya bernama Jack yang memintanya untuk datang berkunjung. Sesuai password rumah yang sudah Jack titipkan kepada supir, Rian pun mulai memasuki kediaman mewah yang tampak seperti vilanya orang-orang kaya, yang karena Jack sedang ada urusan pekerjaan di luar, Rian pun disuruh untuk menunggu sembari memasak makanan yang sudah disediakan. Singkat cerita, malam pun poek. Inilah babangus Jack, sahabat lama Rian yang hampir 12 tahun tidak berjumpa. Setelah kangen-kangenan ala cowok, Rian dan Jack pun mulai melakukan perbincangan mendalam tentang kehidupan masing-masing yang akhirnya diketahui bahwa keduanya merupakan koki atau chef yang pernah mengambil jurusan tata boga yang sama ketika masih kuliah dulu. It's a full experience. Well, I gotta get here and find the produce, you know. Berbeda dengan Rian yang saat ini hanya bekerja sebagai koki biasa di sebuah restoran pinggir jalan, Jack yang berambut gondrong ini pun bekerja untuk sebuah agensi penyedia jasa pelayanan dan makanan, di mana rumah ini atau villa ini sendiri bukanlah rumah milik Jack, melainkan sebuah rumah yang sengaja disewa oleh agensinya untuk sebuah acara makan malam yang akan digelar beberapa hari lagi. Shit, I worked in Spain for a while and then in Turkey, and then after that. Jack bertugas sebagai koki utama untuk para tamu sekaligus menyiapkan bahan-bahan dan menu makanan yang akan disajikan, sehingga ia lebih dulu dikirim ke sini untuk mempersiapkan segala keperluannya. Saat membahas tentang gaji Jack sebagai seorang koki untuk agensi, Rian cukup terkejut mendengar nominal yang sangat besar untuk sekali masak, karena diketahui para tamu yang biasa ia layani adalah orang-orang super kaya dari berbagai belahan dunia. Namun dari raut wajahnya, Jack nampak seperti orang yang stres dan frustasi, karena menurutnya orang-orang kaya selalu menginginkan pengalaman luar biasa dalam memakan makanannya, sehingga secara tidak langsung hal itu menjadi beban tersendiri bagi si Jack ini. This pay must be great, huh? It's about the only thing that is. Yeah. Keesokan paginya, Jack mengajak Rian jalan-jalan ke kota kecil menggunakan mobil klasik yang baru dibelinya beberapa hari, di mana perjalanan mereka akhirnya berakhir di sebuah kafe yang menyediakan daging steak wahyu khas kota tersebut. Secara kebetulan Jack dan Rian berkenalan dengan seorang solo traveler bernama Alice yang cukup family friendly dan nyambung ngobrol bersama mereka berdua, bahkan mau diajak ke villa untuk membuktikan siapa di antara Jack dan Rian yang lebih jago masak. Come on. Hasilnya, Alice lebih menyukai masakan Rian yang hanya seorang koki restoran pinggir jalan, sehingga ini cukup membuktikan bahwa Rian memang lebih jago masak ketimbang Jack yang nampak terpaksa dengan profesinya tersebut. Selesai makan dan ngojai bareng, mereka pun membahas tentang jam tangan milik Jack yang punya sejarah tersendiri. Bahwasannya jam tersebut Jack dapatkan dari Rian setelah berhasil menang judi kartu sekitar 15 tahun yang lalu. Puas berbincang, Jack dan Alice yang sama-sama merasa cocok pun memutuskan untuk bobo bareng, sementara Rian harus orongoh sendirian dengan makanan yang baru saja selesai ia masak. Good night. Keesokan paginya, Rian langsung disambut oleh sebuah pesan dari seorang rentenir yang menagih utang-utangnya, yang akhirnya terungkaplah bahwa selain ingin menemui Jack sahabat lamanya, Rian juga ingin menghindari para penagih utang yang hampir setiap hari meneror dan terus mendesaknya untuk segera melunasi semua hutang tersebut. Tak lama Jack pun pulang setelah mengantarkan Alice ke hotel tempatnya menginap, di mana Jack izin keluar lagi untuk mengurusi pekerjaannya. Yang tepat setelah Jack sudah pergi, Rian diam-diam membuka laptop milik Jack yang masih menyala dan melihat akun rekeningnya yang berisi uang sebanyak $1.702.000 atau sekitar 27 miliar lebih
rupiah lebih dari pekerjaan sebagai koki untuk orang-orang kaya. Malamnya, mereka berdua pun kembali mengobrol bersama yang lebih ke membahas tentang kehidupan Jack yang berbicara seolah-olah menjadi orang paling susah dan menderita di dunia, padahal punya uang banyak di akun rekeningnya. Ryan sempat ingin mengutarakan tentang masalah utang piutangnya, barangkali Jack berbaik hati mau meminjamkan sedikit uang. Namun, melihat Jack yang terus berbicara soal kesusahan dan kesetresannya membuat Ryan akhirnya kasihan dan mengurungkan niatnya tersebut dan akan mencari waktu yang tepat untuk mengutarakan masalah utang piutangnya. Keesokan paginya saat baru bangun, alangkah terkejutnya Ryan saat menemukan Jack sudah maut dengan kondisi bundir nguntak diri, di mana Ryan yang shock pun tidak langsung menghubungi polisi dan malah bengong sambil memikirkan utangnya, hingga akhirnya ia terbesit sebuah ide nakal untuk menyembunyikan jasad Jack supaya bisa mengambil semua uang di akun rekeningnya untuk melunasi semua utang-utangnya. Karena butuh verifikasi langsung dari Jack untuk menarik semua uang di akun rekeningnya, Ryan pun mau tidak mau harus datang langsung ke kantor bank cabang terdekat sambil membawa tanda pengenal. Untuk itu, ia pun memesan SIM palsu di internet atas nama Jack, tapi wajahnya Ryan yang akan dikirim dan sampai ke tempat ini dalam waktu beberapa hari lagi. Bersamaan dengan itu, si rentenir kembali mengirim foto ancaman yang kali ini mereka mengikuti ibunya Ryan yang sedang belanja di luar dan mengancam akan menghabisinya apabila Ryan tidak segera melunasi semua utangnya. Makin kuatlah tekad Ryan untuk menyembunyikan kematian Jack yang bundir demi untuk mendapatkan semua uang di akun rekeningnya. Bahkan ia sampai nekat menyeret jasad Jack ke tepi danau untuk ditenggelamkan ke dasar menggunakan beberapa buah dumbbell fitness sebagai pemberatnya. Keesokannya Ryan terlihat sedang ngopi di kafe sambil bernegosiasi agar si rentenir mau untuk menunggu beberapa hari lagi. Namun tampaknya mereka sudah habis kesabaran dan memaksa Ryan untuk segera melunasi semua utangnya hari itu juga. Tiba di villa, Ryan cukup terkejut dengan keberadaan sebuah mobil yang sudah terparkir di sana yang ketika masuk, ternyata itu adalah orang dari agensi tempat Jack bekerja yang bermaksud mengecek persiapan Jack sejauh mana. Ada bernama, kita panggil saja Yuli, dan anak buahnya bernama Samsul. Sungguh suatu kebetulan ketika Yuli dan Samsul belum pernah bertemu dengan Jack secara langsung, sehingga Ryan dianggap sebagai Jack yang akan memasak untuk para klien mereka. Please. It's about payment for this job. Ketika ditanya sudah sejauh mana persiapannya dan menu apa saja yang akan dihidangkan, Ryan yang merupakan seorang koki sama seperti Jack pun tidak terlalu panik dan gagap menjawab pertanyaan tersebut, di mana Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk melunasi utangnya dengan cara meminta sebagian pembayaran atau gaji yang dibayarkan terlebih dahulu. 50,000? Yeah. Where do you want me to wire it? Alhasil, Ryan pun bisa bernapas lega setelah utangnya lunas dan ibunya aman. Namun sekarang, ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan atau keputusannya yang mengaku sebagai Jack kepada agensi ini. Sebagai seorang koki, harusnya Ryan tidak perlu cemas dengan menu apapun yang diminta oleh Yuli. Namun ketika Ryan diminta untuk memasak daging jalma dan harus memilih siapa calon jalma yang akan dimasaknya, disitulah Ryan dan kita semua mungkin akan sangat dibuat terkejut setelah mengetahui fakta bahwa agensi ini adalah sebuah organisasi rahasia yang menyediakan jasa memasak daging jalma khusus untuk orang-orang kaya yang butuh pengalaman berbeda dalam mengkonsumsi suatu makanan. Good. Singkat cerita, malam pun poek.
Masih di villa yang sama, Rian pun berencana untuk kabur dengan mencari kesempatan saat Yuli dan Samsul sedang lengah. Namun niat Rian pun harus kandas tatkala Yuli mengajaknya untuk berbincang. Yang di situ Yuli kembali menegaskan tentang pekerjaan ini bahwa agensi adalah sebuah organisasi khusus yang punya klien dari kalangan elit seperti orang kaya, para penguasa, dan orang-orang paling berpengaruh di dunia yang tentunya memiliki jaringan dan relasi-relasi orang penting semua. Sehingga jikalau Rian ada niatan untuk kabur dan meninggalkan pekerjaan ini secara sepihak, maka nyawalah taruhannya. Yang pada akhirnya terkuaklah alasan kenapa Jack sampai nekat bundir adalah karena mungkin tidak tahan harus terlibat dan terjebak di dalam lingkaran iblis ini. Keesokan paginya Samsul membangunkan Rian pagi-pagi sekali untuk mengajaknya pergi ke depan gereja yang kemarin mereka sudah kunjungi. Tujuannya adalah untuk mencari target yang akan dijadikan bahan masakan, yang tentunya bahan mentah yang akan dipakai, atau agensi Laji mengatakannya dengan sebutan produk, haruslah yang masih sehat, tidak alot, dan lebih bagus jika umurnya masih muda. Di mana mata mereka tertuju pada seorang gadis yang sedang berjalan bersama neneknya dan memutuskan untuk mengikuti mereka berdua. Tiba di sebuah jembatan, Samsul dan Rian pun kehilangan target mereka yang berjalan masuk ke gang-gang sempit yang sampai akhirnya ada seorang tukang bengkel yang usianya bisa dibilang masih muda menegur apa yang sedang mereka berdua lakukan di sana. Melihat sosok si tukang bengkel yang tampak sehat dan masih bugar, Samsul pun mendapat konfirmasi dari Rian untuk menjadikan dia sebagai targetnya, di mana Samsul berpura-pura sedang mengalami mogok mobil dan membayar sejumlah uang untuk si tukang bengkel agar mau memeriksa mesinnya dengan cara menyuruhnya masuk ke kolong mobil. ¿Cómo? Para mí también. Tepat sesaat setelah Samsul menembak si tukang bengkel di kolong mobil, muncullah si gadis bersama neneknya dengan ditemani seorang polisi setempat yang datang dengan maksud untuk menanyakan alasan kenapa Samsul dan Rian mengikuti gadis tersebut. Sebagai seseorang yang sudah lama bekerja untuk agensi, Samsul tentunya sudah punya protokol skenario sendiri untuk menghadapi masalah seperti ini, yaitu dengan berpura-pura sebagai utusan dari perusahaan besar yang sedang meninjau lokasi pembangunan hotel. Berikut sebuah kartu nama yang memang tampak sangat meyakinkan. Gallo. Gallo, sí. That sounds good. Beberapa menit kemudian, Samsul dan Rian terlihat sudah di perjalanan pulang dengan tubuh si tukang bengkel yang berhasil dibawa di dalam garasi. Yang setibanya mereka di villa, mereka berdua langsung menyeret jasad tersebut untuk dibawa ke sebuah ruang rahasia bawah tanah yang sekarang giliran Rianlah yang harus mengajarkan apa yang sudah menjadi tugasnya. Si koplok. Astagfirullahaladzim. Sempat bingung dan pelanga-pelongo karena seumur hidup Rian belum pernah sama sekali memotong daging jelema, apalagi mengolahnya menjadi makanan yang layak dahar. Namun melihat leleged Yuli dan Samsul yang mulai mencurigai gerak-geriknya, Samsul tidak punya pilihan lain selain harus melakukan hal tersebut demi untuk keselamatan nyawanya sendiri. Beberapa jam kemudian saat villa sedang didekorasi oleh tim khusus dari agensi, Rian terlihat sedang mandi setelah selesai dengan pekerjaannya, sementara Samsul sedang menyalakan kompor untuk mengulub tulang dan membawa beberapa nampan berisi daging yang sudah dipotong kecil-kecil. Selesai mandi, Rian melihat paket berisi SIM palsu yang ia pesan beberapa hari yang lalu. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, Rian memutuskan untuk kabur diam-diam menggunakan mobil milik Jack yang tepat saat ia baru jalan beberapa meter meninggalkan villa. Tiba-tiba... Ya, Rian tak sengaja menabrak seorang tukang kebun tepat saat Samsul datang ke sana, sehingga Rian pun beralasan remnya blong akibat mobilnya sudah terlalu tua. Namun Samsul bukanlah orang bodoh yang bisa diwaduli begitu saja, sehingga Rian pun akhirnya jujur tentang keinginannya untuk pergi meninggalkan pekerjaan ini. Doesn't it get to you?
Samsul sama sekali tidak marah atau berniat mengadukan ini kepada Yuli, melainkan justru malah memberi saran terbaik untuk Rian agar jangan pernah kepikiran untuk kabur dari agensi karena sejauh yang ia tahu, tidak ada satupun orang yang berhasil lolos dari agensi karena mereka memiliki jaringan yang sangat luas yang tersebar di berbagai belahan dunia sehingga tak akan sulit untuk bisa mereka menemukan keberadaan siapapun termasuk Rian yang bukan siapa-siapa ini. Tak punya banyak opsi apalagi untuk mundur, Rian memutuskan untuk gas saja dengan menjelaskan 4 menu berbeda untuk setiap masakan karena acaranya akan digelar nanti malam dan dihadiri oleh setidaknya 5 orang penting yang datang dari beberapa negara berbeda. Dan inilah 2 tamu yang pertama datang yang kebetulan merupakan pasangan suami istri asal Belgia yang tak lama setelah kedatangan mereka muncullah seorang polisi yang sempat menemui Samsul tadi siang bersama ditemani dengan seorang detektif kepolisian pusat yang kebetulan merupakan paman dari keponakannya yang hilang yang tiada lain adalah si tukang bengkel yang saat ini sudah menjadi sop kuah yang akan dihidangkan kepada para tamu. Please sit down. Your employee was with another man. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, kedatangan Pak Detektif ke sini adalah untuk menemui Samsul terkait hilangnya si tukang bengkel yang merupakan keponakannya sendiri dan dari keterangan Pak Polisi, Samsul dan Rian terlihat berada di lokasi saat kejadian itu terjadi. Sure. Well, when Maurice gets back, I could have him call you. Karena Samsul sedang keluar menjemput tamu lain, Yulit pun terpaksa mempertemukan Pak Detektif dengan Rian yang sedang memasak di dapur dan memperkenalkannya sebagai seorang arsitek dalam proyek hotel tersebut. Namun karena Rian jelas-jelas terlihat memasak dan memakai pakaian koki, Rian pun beralasan jika selain sebagai arsitek, ia juga punya hobi memasak makanan. Right. Yeah. No, we're looking into modified wood and concrete and glass. I see. Karena Rian terlihat gugup dan takut ditanya-tanya seputar bidang arsitektur, Yuli pun dengan cepat menawari mereka sup daging yang tanpa mereka sadari itu merupakan daging si tukang bengkel itu sendiri. Yuli pun segera menemui kedua tamu dari Belgia untuk menjelaskan tentang situasinya dan meminta mereka untuk berpura-pura sebagai investor pada proyek hotel tersebut. Lantas, Yuli pun kembali ke dapur untuk mendampingi Pak Detektif yang sedang menikmati sup daging keponakannya sendiri. Pak Detektif pun bertanya, daging apa ini? Kenapa rasanya sangat enak dan berbeda sekali? Rian pun menjawab, itu adalah daging campuran antara babi dan domba. Selain itu, Pak Detektif juga meminta izin ngecas HP-nya di atas pojok ruangan dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan seputar dunia arsitektur. Di mana Rian yang panik pun nampak jelas sekali gelagapan, tapi beruntung ada suara ramai-ramai di luar yang merupakan para tamu lain yang baru tiba di tempat tersebut. You know, actually... Oh, that sounds like them now. Sebelum menemui para tamu, Yuli pun menegur Rian yang seharusnya sudah memahami skenario apabila berada dalam situasi seperti ini. Lantas, Yuli pun segera menemui Pak Detektif yang baru saja selesai meminta keterangan dari Samsul yang dengan lihainya berhasil dapat mengelabui si detektif dengan semua alibi palsunya. Sebelum pergi, detektif pun mendatangi kelima tamu yang sedang makan untuk pamit pulang sekaligus meminta maaf atas sedikit gangguan yang ditimbulkan, di mana salah satu tamu yang berasal dari Jepang pun malah menawari si detektif untuk ikut makan bersama, sementara si polisi memilih pulang duluan karena masih ada pekerjaan. Please sit. Gracias. Good night, man. You're not staying as well? I have to get home. Keputusan si Om Jepang barusan mendapat teguran dari Yuli yang mengkhawatirkan kenyamanan tamu lain, di mana Om Jepang langsung menjawab bahwa orang sepertinya, orang-orang kaya seperti tamu lain butuh pengalaman yang tidak biasa, pengalaman yang memicu adrenalin, sehingga dengan diajaknya detektif gabung makan satu meja bersama, justru akan menambah pengalaman berbeda semacam tantangan yang membuat makan malamnya menjadi semakin menarik.
Tak lama Samsul pun memberitahu Yuli tentang tamu tak diundang yang menunggu di depan rumah yang katanya ingin bertemu dengan Jack, yang ternyata itu adalah si Alice, si traveler yang sempat kencan dengan Jack pada malam sebelum kejadian. I'm not kidding. Okay, come in. Karena Alice memaksa ingin bertemu dengan Jack, Yuli pun memberinya izin masuk dengan harapan akan cepat pulang. Di mana Ryan yang melihat bebenguk si Alice pun cukup terkejut karena tak menyangka jika dia akan datang lagi ke sini di waktu yang sangat-sangat tidak tepat. Sambil duduk di atas meja, Alice pun mulai tanya-tanya tentang keberadaan Jack dan kenapa bukan dia yang memasak untuk acaranya. Di mana Ryan yang masih dengan khas gelagapannya pun menjawab bahwa Jack pulang kembali ke UK karena sudah capek kerja, sehingga Alice yang merasa sedikit kecewa pun langsung pamit pulang. Namun alangkah terkejutnya dia saat melihat jam tangan milik Jack ada di tangan Ryan, sehingga ia yang mulai curiga pun buru-buru pulang saat itu juga. Kembali ke Jack yang diminta datang menghadap semua tamu untuk mendapatkan tepuk tangan dan rasa kagum mereka atas masakan yang dinilainya sangat lezat dan nikmat, di mana para tamu meminta makanan penutup yang cukup spesifik dan spesial, yaitu bagian lidah yang mesti dipotong layaknya sashimi alias makanan khas Jepang, sehingga Jack pun segera kembali ke dapur untuk menyiapkan itu semua. Dan alangkah terkejutnya Ryan dan Yuli saat baru menyadari jika si tukang bengkel tersebut menderita penyakit herpes yang menimbulkan berupa lepuhan berwarna kemerahan pada jaringan kulit, sehingga dengan kata lain mereka harus mencari lidah lain yang lebih sehat untuk dihidangkan kepada para tamu tepat saat Alice kembali ke dalam untuk meminta tolong panggilkan taksi karena mobilnya yang sedang mogok. Is there no one to pick you up? Tak lama, Ryan pun menyajikan sashimi lidah kepada para tamu yang pastinya Anda sudah bisa menebak lidah siapa itu. Di mana Ryan diam-diam memberikan sebuah pesan rahasia kepada si detektif untuk menemuinya di dalam toilet. Hey, Ryan akhirnya menjelaskan semuanya termasuk daging yang sudah disantapnya dengan lahap tadi, sehingga detektif pun langsung mual dan memuntahkan semua makanan yang sudah dimakannya tadi. Setelah menyusun sebuah rencana dengan Ryan, detektif pun langsung izin pulang dengan meninggalkan ponselnya yang masih dicas di dalam, di mana detektif tidak langsung masuk ke dalam mobil, melainkan pergi ke halaman belakang villa untuk bertemu dengan Ryan yang akan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruang rahasia bawah tanah. Dan ya, detektif pun sangat amat terkejut dengan kebenaran akan semua perkataan Ryan. Alih-alih segera menghubungi rekannya di kepolisian, detektif baru ingat jika ponselnya tertinggal di dalam, sedangkan ia sendiri tidak ingat dengan nomor telepon rekan-rekannya sendiri meski si Ryan membawa HP. Sehingga satu-satunya cara untuk menghubungi pasukannya adalah dengan mengambil ponselnya yang masih dicas di dalam villa. Sementara detektif akan menunggunya di dalam ruangan tersebut, Ryan akan pergi ke dalam untuk mengambil ponselnya tepat saat para tamu sudah selesai makan dan akan pulang kembali ke negara mereka. Di mana saat Ryan sedang mengantar para tamu ke depan, Samsul yang penasaran dengan gerak-gerik Ryan yang mencurigakan pun langsung pergi ke ruang bawah tanah dan menghabisi si detektif menggunakan gergaji mesin. Saat Ryan kembali ke sana, si detektif sudah maut dengan bersimbah getih termasuk tubuh si Alice yang berada tepat di sampingnya, yang meski Samsul sudah tahu betul jika Ryan mencoba membongkar semuanya, ia tetap bersikap biasa saja dan malah meminta Ryan untuk membereskan kekacauan tersebut. Things happen so fast. Setelah acara selesai, Yuli terlihat sedang sibuk merekayasa kematian Pak Detektif. Yuli dan si tukang bengkel dengan bantuan dari kantor pusat agensi yang memang sudah sangat profesional mengatasi masalah seperti ini.
Keesokan paginya, Rian terlihat masih terjaga di atas ranjang setelah tidak bisa tidur semalaman, di mana Yuli memberitahu bahwa tadi pagi ia mendapatkan banyak sekali pesan email dari para tamu yang merasa sangat puas dengan hasil masakan Rian. Bahkan, kantor pusat agensi merekomendasikan Rian untuk menjadi koki di acara yang lebih besar yang mencakup dunia dengan para tamu yang tentunya kalangan yang lebih elit dan lebih tinggi lagi. Yuli juga sudah mentransfer sisa gaji pembayarannya senilai $250.000 atau setara 4 miliar rupiah lebih, sehingga dengan popularitas keahlian masaknya yang sudah tersebar di kalangan agensi, Yuli bisa memastikan jika dalam waktu singkat Rian akan menjadi orang yang sangat-sangat kaya raya. Should be a good one. Sesuai protokol keamanan agensi, Rian pun disuntikan GPS super kecil ke bagian lehernya. Hal itu untuk mencegah Rian kabur, termasuk mencegah apabila ia ada niatan untuk membicarakan rahasia ini kepada orang lain. Karena acara sudah selesai, Rian pun diperbolehkan pulang kembali ke London yang menjadi tempat tinggalnya, di mana Samsul sendiri terlihat sedang sibuk membakar 2 unit mobil milik Yuli dan detektif dengan maksud untuk menghilangkan barang buktinya. Setibanya di bandara dan menunggu jadwal penerbangan, Rian pun bertemu dengan salah satu calon penumpang yang sama-sama sedang menunggu pesawat, di mana mereka terlibat perbincangan santai ketika si pria ujug-ujug curhat tentang pekerjaannya sebagai orang lapangan di sebuah perusahaan yang gajinya tidak terlalu besar dan sering menghemat ongkos transportasi dengan menginap di sebuah hotel murah dekat bandara. Yang alangkah syok dan irinya si pria saat mendengar tentang pekerjaan Rian sebagai seorang koki yang dibayar tinggi untuk memasak bagi orang-orang kaya, ditempatkan di penginapan mewah seperti villa dan semacamnya, di mana si pria tidak tahu saja bahwa Rian sama sekali tidak merasa senang dengan pekerjaan ini, yang perasaan tersebut sama-sama dirasakan oleh Jack, sahabatnya, sebelum ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tamat ending yang cukup menanggungkan. Bagaimana menurut teman-teman? Filmnya sangat menarik sekali, bukan? Jika saja Rian menghubungi para polisi saat menemukan Jack maut, mungkin dia tidak akan pernah terjebak dalam agensi. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di balik musibah, kapitalis berpesta. Seperti itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana para oknum pejabat mendapatkan cuan yang berlimpah di saat masyarakat harus berjuang menyelamatkan nyawanya. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kuning telur Brontosaurus. Cuau, cuau, cuau.